kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia di era terutama setelah era internet ya, Gen Z ya sekarang namanya ya, yang anak-anak yang setelah lahir sudah ada internet dan kemudian dari sejak balita sudah terpapar dengan internet, itu sekarang kondisinya untuk Indonesia bagaimana sih, Mbak? Terima kasih Mas Agung. Selamat pagi datang rekan semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini Twitter. Langsung aja ya. Jadi secara global sih sebetulnya permasalahan anak Indonesia itu problemnya ada karena jumlah anak Indonesia kan sekitar 87 juta jiwa nih. Kemudian ABGI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia kemarin kasih data, ternyata pengguna internet yang usianya anak 15-19 tahun itu sekitar 70 juta. Artinya ini cuma 17 jutaan berarti ya yang tidak menggunakan internet atau tidak terpapar internet, tetapi mungkin juga karena posisinya atau demografinya yang di mana jauh di pelosok begitu, dan memang tidak ada akses internet di sana gitu. Tapi bisa dibilang sekitar 70 juta anak itu sudah kenal dengan yang namanya internet. Mas itu datanya pasti lebih detail lagi gitu ya. Dan dari 70 juta ini teman-teman, ternyata banyak juga kasus-kasus di mana anak memiliki atau juga terpapar oleh dampak negatif internet. Karena tentunya kita tahu internet itu banyak positifnya, gitu kan? Seperti bisa belajar, kemudian dia bisa cari informasi, cari lagu, cari musik, kemudian berkawan. Tetapi kemudian ada dampak negatifnya. Dan dampak negatifnya ini bisa mulai dari yang ringan gitu, seperti misalnya dia minder karena HP-nya nggak baru, misalnya begitu kan. Kemudian minder karena nggak punya akun di Twitter, misalnya seperti itu. Kemudian sampai misalnya dia kena bully. Banyak banget kami mendapatkan laporan dari berbagai lapisan masyarakat yang anak-anaknya kena bully melalui media online begitu. Memang bukan hanya Twitter ya, tetapi banyak sekali yang memang digemari oleh anak-anak di tingkat SMP dan SMA tentu terutama ya. Yang banyak justru kami biasanya mendapatkan pengakuan itu ketika kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Biasanya tuh banyak pengaduan kalau sudah ada sosialisasi dari sekolah-sekolah. Kemudian dampaknya ini yang kemudian kami anggap mengkhawatirkan, karena ternyata anak-anak ini mostly atau paling banyak itu mereka berusaha memecahkan masalahnya sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang tua atau dengan orang dewasa yang lebih tahu. Karena apa? Karena mereka juga nggak tahu bagaimana cara ngomongnya ketika mereka menjadi korban bullying misalnya, atau yang kasus terkenal yang ditangani ICT itu pedofil yang di Surabaya itu kan, ketika anak-anak itu kemudian menjadi korban dari kekerasan seksual online. Ternyata kekerasan seksual juga bisa terjadi secara online gitu Mas Agung. Mereka bingung mau kemana, mau nanya sama siapa gitu. Jangankan di dunia internet, di dunia offline aja mereka bingung, apalagi ketika kejadiannya di dunia internet. Dia sih dari kehidupan nyata di zamannya Mas Catur dulu gitu. Ini bukan menghina umur sih, tapi cuma menunjukkan fakta aja sih gitu ya. Zaman saya baru tahu Wasantara gitu kan, Mas Catur udah ngomongin internet safety soalnya, dan jauh lebih advance gitu. Nah dan juga sebenarnya idealnya gimana sih menyikapi ini sebetulnya, penyikapan terhadap boomingnya internet atau akses internet yang di mana-mana ini. Oke, terima kasih Mas. Kalau kita jadi kalau ada upaya saat ini misalnya orang untuk mencoba untuk menahan laju ekspansi internet, itu kayaknya kok agak susah ya gitu. Jadi bahkan di PBB sendiri akses ke informasi itu sudah dimasukkan menjadi hak asasi manusia gitu kan. Jadi dan ini internet itu adalah satu medium dari informasi itu sendiri. Jadi agak
susah kalau kita akan mencoba untuk menerapkan internet seperti ini dalam kapasitas untuk kita mencoba untuk menahan itu. Jadi mau nggak mau yang terjadi adalah kita yang harus, kalau tadi ditanya bagaimana bedanya, sangat beda sekali. Kalau zaman saya masih jadi reporter itu kira-kira ya 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu kita masih bisa main gitu ya. Yang kita mainkan bisnisnya itu kan kesenjangan informasi yang tidak rata, sehingga kami yang di Jakarta sebagai wartawan tahu dulu, kemudian sekarang kemudian kita mencoba untuk mempublikasikan itu. Nah sekarang dengan ada internet kita nggak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya tugas teman-teman jurnalis ini lumayan berat. Kalau saya dulu tawan mentah-mentah nih informasi, misalnya dulu kalau di kebetulan saya reportingnya IT juga dulu, jadi ketemu Intel, ketemu Microsoft itu gampang membuatnya. Sekarang kan teman-teman nggak bisa. Semua informasi, akses informasi itu masuk sana, sehingga mau nggak mau teman-teman jurnalis ini juga harus punya sesuatu yang lebih yang mau disampaikan, karena jarak kendala untuk mengakses informasi itu hampir nggak ada sekarang. Nah di sisi untuk internet juga sama sebenarnya, untuk kalau kita berbicara tentang konteks internet safety untuk anak-anak, kita nggak bisa lagi melarang anak untuk mengakses internet. Jadi kita batasi itu agak susah, karena terus terang dari pengalaman kita kalau saya mau bicara jujur, kita itu termasuk di IDO termasuk orang yang naif, karena dari tahun 2002 sampai sekarang kita menganggap sempat kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah, kita itu menganggap kita tiap tahun ngomongin internet sehat, internet safety, emangnya nggak ada yang lain apa ya? Udah bosen gitu loh ngomongin kayak gitu. Kita sempat turun sebentar. Ya, itu tidak jadi fokus kita program, karena kita merasa ya sudah ini. Kemudian apalagi Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi sudah mengadopsi apa yang sudah kita coba rintis dengan sekarang itu. Kita berharap ternyata apa yang kita rasakan itu, yang saya bilang kita itu naif gitu, bahwa ya ini kayak pucuk gunung es gitu, ternyata di dalamnya itu lebih gede dari yang kita kira. Satu, konten negatif, dua, kecanduan apapun intinya, yang ketiga itu predator, kayak predator. Empat ini yang sebenarnya ini. Nah tetapi justru karena mereka terpapar, begitu cobain, googling, pelajaran SMA. Aku bahwa kalau kita mau menahan hal kita, karena tidak akan begini. Permasalahan itu terutama kaitannya dengan internet safety itu seberapa penting sih ini buat Twitter sebenarnya? Pertama kali gue manggil Mas Agung ya. Ya, thank you. Dengan biasanya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin kita kembali kepada dasar dari Twitter sendiri sebagai real time platform communication. Jadi komunikasi itu bisa berlangsung pada saat kini, ya, pada saat kekinian, dan sering informasi yang conversation itu terjadi secara publik, ya, di mana orang bisa mendiscover conversation tersebut. Kemudian kadang-kala conversation itu terdistribusi karena orang men-share, atau bahkan menjadi bagian daripada conversation beyond daripada orang-orang yang memfollow individu tersebut. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya ini ada dua sisi yang tadi yang disampaikan tadi bahwa kaitan dan Mbak tadi bahwa it's about being a good digital citizenship. Nah, good digital citizenship itu adalah beyond tadi kalau kita bicara mengenai censorship, karena pada saat kita berbicara mengenai Twitter sendiri as a platform for expression, tapi kita realize bahwa sebenarnya being a good digital citizenship itu seperti apa sih, bahwa
kita harus menciptakan semua yang menjadi bagian daripada ekosistem tersebut harus menciptakan lingkungan yang aman untuk semua pihak. Setelah kita merasa aman dalam mengakses konten, kalau tadi bicara mengenai konten negatif, bagaimana orang bisa melakukan itu, selanjutnya kita akan merasa nyaman karena orang pada saat berbicara dan di Twitter itu akan merasa nyaman bahwa discoverability terhadap konten-konten yang kita kategorikan sedikit negatif itu akan lebih sedikit. Nah, ada beberapa cara, nanti mungkin kita akan sharing sedikit mengenai kaitan juga dengan Safety Center Launch kita ini. Yang kedua adalah kita melihat bahwa tentu kalau kita berbicara mengenai ekosistem itu tidak bisa hanya bicara platform Twitter saja. Karena platform Twitter itu adalah dipergunakan oleh mungkin orang-orang yang ada di sini. Tanggung jawab itu harus diberikan juga bukan saja kepada platform, tapi kepada orang-orang yang meng-create konten, yang mengkurasi konten, yang men-share konten tersebut, dan kemudian cukup proaktif untuk melihat sebenarnya apakah ada konten-konten yang di luar tersebut yang dikategorikan tidak menimbulkan rasa nyaman, tidak menimbulkan rasa aman, sehingga kita saling, kalau saya bilang, proaktif. Karena layaknya seperti kita secara fisikal ketemu satu sama lain, maka kita harus proaktif terhadap apa yang kita kategorikan sebenarnya tidak aman dan nyaman tadi. Dan kedua adalah kita bekerja sama tentunya dengan pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah dan hari ini Kominfo atau KPAI sebagai contohnya, atau terhadap kepada publik, tapi tetap menjadi suatu tempat yang nyaman orang untuk berada di situ tanpa menghilangkan esensi dasar daripada Twitter itu. Jadi kita lihat bahwa apa yang disampaikan tadi adalah suatu challenge yang kita sampaikan. Terima kasih Mas Agung. Kalau ditanya ICT Watch selama ini dari tahun 2002 sampai sekarang kampanye internet sehat sudah ngapain sih? Gitu. Jujur belum banyak Mas. Kalau melihat fakta yang muncul di permukaan, dan saya yakin fakta yang tidak muncul itu jauh lebih banyak. Artinya kadang-kadang kita merasa ya tadi itu, kadang-kadang kita merasa putus asa, atau ya seperti Rara itu udah berkali-kali kita terjadi. Jadi jujur belum banyak yang bisa kita kontribusikan. Selama tahun 2002 itu di awal-awal dulu kita diketawain terus apa itu internet sehat, ngapain, emang internetnya sakit, gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi dari tahun 2007 kita hanya sebenarnya waktu itu kita di teman-teman pelopornya Mas Doni Bego itu di pikiran dia sudah ini bahwa dengan kondisi masuknya internet ke Indonesia itu kan kita jumping sebenarnya. Kalau di Eropa sana itu orang masuk digital itu dari telepon umum masuk naik kemudian masuk ke telepon digital baru masuk ke internet. Kalau kita kan enggak. Sebagian besar kita dapat telepon kabel aja enggak gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba kita jumping dari enggak ada telepon tiba-tiba jadi langsung mobile. Iya. Kemudian kita terus tiba-tiba ini jadi di dalam bayangan Mas Doni waktu itu bahwa ini kita ada cultural shock bahwa ada hal yang luar biasa di situ dan di Indonesia belum banyak, misalnya dulu ada BBS segala macam yang kemudian kita baca bagaimana predator pedofilia menggunakan BBS itu. Dia forum berhasil dan besok tanggal 11 itu wakil Indonesia bikin satu sesi khusus untuk child online protection. Jadi besok ini kalau ada teman-teman ini mau join online silakan. Kalau saya nggak tahu kalau di sana besok jam 9 itu di sini kira-kira masih malamnya lah. Itu untuk menunjukkan bahwa kita bergerak ke dunia internasional untuk menunjukkan ini loh bagaimana Indonesia menangani child online protection itu besok. Kemudian kalau kita ke depan pengen apa, sebenarnya mimpinya ICT Watch itu sederhana. Kita secara multi stakeholder, karena terus terang pemerintah sendiri nggak akan sendirian juga nggak akan bisa, civil society jalan sendirian juga nggak bisa, industri atau bisnis jalan sendirian juga nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan pendekatan multi stakeholder untuk membuat digital environment kita lebih baik. Nah, untuk
membuat digital environment baik. Kalau dari sisi ICT World pengennya digital literasi ini harus mulai masuk ke kurikulum sekolah. Itu mimpinya, itu yang ini, karena kita nggak bisa membuat orang literate digitally kalau itu tidak masuk di sini. Jadi nggak cuman, dan dari amanah dari USIS pun juga mengamanatkan hal yang sama, bahwa child protection itu harus dimulai dari para pengguna internet, para guru, semua stakeholder yang di situ, dari kebijakan, bisnis, karena kalau tidak secara multi-stakeholder kita agak susah dalam kesana. Jadi mimpi besarnya ICT itu bisa melihat itu, dan kita berharap kalau itu tercapai sebenarnya itu nggak perlu ada. Jadi kita bisa melakukan ini untuk kembali dari ininya semua. Mudah-mudahan itu sih mimpi besar dan goal yang ingin dicapai oleh ICT ke depan. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Vivi, Mbak? Iya, jadi kalau di KPAI sendiri kan kami punya visinya tuh Indonesia ramah anak. Anak Indonesia nanti bisa tumbuh aman, terlindungi, sejahtera, pokoknya visi negara lah ya. Tapi untuk sampai ke situ kan kita butuh path, butuh jalur. Ada dunia secara sederhana, ada dunia offline, ada dunia online gitu kan. Nah, ketika perlindungan anak secara online itu sudah dilirik oleh banyak pihak, termasuk Twitter, itu sebenarnya kita udah happy banget. KPAI sudah sangat berbahagia. Kalau perlu syukuran nasi kuning gitu kan. Tapi tidak cukup. Tadi kan seperti kata Mas Catur, concern saja tidak cukup. Kita harus bikin ini menjadi sebuah sistem gitu. Karena dengan adanya sistem tentu bolong-bolongnya pintu di internet itu kan banyak sekali gitu kan. Bolong-bolongnya kejahatan ataupun kekerasan ataupun violence ataupun yang hal-hal negatif tadi yang memaparkan dirinya kepada anak begitu, itu menjadi bisa saling menutup gitu. Kalau sistem ya Twitter mungkin cakupannya ya kepada pengguna Twitter gitu kan, tapi di luar itu kan nggak bisa gitu, ataupun juga bisa tetapi kemudian harus berkolaborasi, bekerja sama, yang perlu upaya, kemudian juga perlu titik temu di mana pasti ada kepentingan yang sama di situ gitu kan. Semakin banyak pihak seperti Twitter yang concern terhadap perlindungan anak, KPAI semakin bahagia. Dan pada ujungnya memang kami lembaga negara ad hoc gitu kan. Lembaga negara ad hoc itu ya ketika anak-anak Indonesia semua terlindungi, kita nggak perlu ada. Sebetulnya seperti itu gitu kan. Tapi kan parameter-parameter ini harus jelas, harus bisa disepakati menjadi sebuah sistem bersama yang tidak hanya diadopt oleh Twitter saja atau oleh yang lain saja, tetapi secara parsial gitu kan, tetapi bisa terus-menerus berkelanjutan. Itu yang menjadi hal yang penting, dan akan sangat berbahagia sekali kalau memang di negara ini yang punya power, punya capacity, punya anggaran, yaitu negara dan pemerintah itu bisa bikin kebijakan perlindungan anak online. Belum ada secara khusus. Setelah kami kaji berbulan-bulan, jadi IDCOP itu lahirnya 1 Desember 2014. Dan kami belum menemukan secara khusus bagaimana pemerintah punya, jangankan punya framework ya, punya ID gitu kan, untuk melakukan kebijakan perlindungan anak di internet secara cepat. Padahal sifat dari internet ini masif, perkembangannya luar biasa cepat. Kalau kita nggak mengikuti sehari aja ketinggalan gitu. Tetapi ya kenyataannya, faktanya urgensitas ini belum dipahami oleh semua pihak. Nah, ini tentunya langkah-langkah ke depan, harapan yang kami harap juga bisa kita lakukan bareng-bareng, tidak hanya sendirian saja.
Kemudian mungkin sedikit ini aja ya, tadi kayak ada pencerahan gitu. Jika Bang Ray ngomong apa ya, di berbagai inilah ya, kayak Twitter dan lain-lain gitu, di berbagai term of policy-nya itu kan biasanya tempatnya mojok gitu kan, atau di bawah gitu. Mungkin ini juga bisa jadi masukan gitu kan, agar orang juga seneng ngeklik gitu kan, ini apa sih gitu. Mungkin bisa dibuat lebih menarik atau lebih di tempat yang lebih utama gitu kan, sehingga akhirnya mendorong masyarakat untuk terbiasa membaca gitu. Atau juga mungkin secara berkala bisa mengeluarkan hint-hint, tadi kan ada ya semacam think before you share gitu kan. Sebetulnya itu derivat dari kebijakannya, tetapi mungkin bahasanya lebih populis gitu kan, karena memang masyarakat kita memang budaya membacanya masih rendah banget gitu. Tapi mungkin bisa diatasi kesenjangan itu dengan kreativitas tim Twitter, sehingga bahasa-bahasa term of policy tadi atau mungkin juga safety tadi ya ditampilkan kayak menu makanan gitu kan. Kita nggak perlu tahu dapurnya apa, tapi tahunya ada soto aja di atas meja gitu kan. Nggak perlu tahu nih ayamnya dikejar-kejar dulu gitu kan atau apa, sehingga masyarakat tahunya menjadi oh iya kita bisa mute gitu kan kalau nggak suka gitu kan, nggak cari-cari dulu di mana enunya titiknya di mana atau mungkin harus klik di mana gitu, tetapi sudah well informed ya, masyarakat sudah well informed bahwa oh iya bisa mute. Nah ketika sudah well informed tentu dia mencari gitu. Mungkin itu. Masih Mbak Vivi, jadi ada input ya dari Mbak Vivi, ada masukan. Jadi kalau tadi Mas Heru kan menggarisbawahi, kalau boleh saya bilang, multi stakeholders, kebersamaan, kerja bareng. Mbak Vivi menggarisbawahi ini harus ada keberlanjutan, sustainability plus ada input juga tadi. Nah, Twitter itu rencana kedepannya terkait sama the whole good internet citizenship ini, good digital citizenship dan juga internet safety ini, ada apa aja yang udah ada ini inline gitu yang sudah direncanakan ke depan. Jadi kalau saya garis besarnya adalah from idea to action. Idea to action yang saya lihat bahwa pertama yang immediate in the depan mata kita adalah melocalize beberapa form-form yang ada tadi. Jadi sifatnya yang, karena kalau kita lihat bahwa ada yang reporting tools khusus untuk kepada law enforcement, ada reporting khusus kaitan dengan child abuse segala macam. Jadi kita akan localize menjadi berbahasa Indonesia. Itu satu. Kedua yang tidak kalah pentingnya tadi kaitan dengan konten. Jadi, nah salah satu yang dilakukan Twitter dan continuously Twitter akan melakukan itu adalah bekerja sama dengan partner-partner kita, baik itu media, baik itu VIT ataupun para user Twitter, bagaimana untuk mempergunakan Twitter itu meng-create konten yang tadi, kalau saya sama dengan think tadi itu, karena menurut saya itu penting sekali untuk di remind. Yang merimain itu bukan hanya Twitter aja, tapi semua yang ada di sini bahwa hey yuk bersama-sama yuk kita meng-create sesuatu konten itu yang berkualitas, worth sharing, kind. Kind itu sangat kata-kata yang menurut saya sangat besar, berat, tapi itu adalah mendasar bahwa orang lupakan pada saat menjadi di digital, people have to still to be kind to each other. Orang forget when you go digital, you don't think you don't need to be kind karena you don't see the face. So you don't need to be kind. So itu penting kita lihat dari segi konten. Konten itu kan kerjasama dengan mereka. Nah ketiga adalah tentunya karena Twitter adalah platform, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita akan bekerja sama secara terus menerus. Baik itu mensupport yang namanya operasional dari ID Corp ataupun internet sehat, ataupun kita bekerja sama juga dengan ECPAT ataupun yang YCIB, salah satu yang akan kita continuous lakukan kerjasamanya. Dan yang naturally tanpa kita ada, padahal kita tidak directly ada involved dengan mereka, tapi mereka menggunakan platform Twitter sebagai bagian daripada sesuatu yang bagus, adalah contohnya Blood for Life. Kita lihat itu adalah sesuatu contoh-contoh kalau saya sebut Twitter handler yang mempergunakan untuk demi kebaikan gitu loh. Kemudian Save for Hope, kemudian ada kegiatan One Book One Hope, dan ada banyak hal yang lain. Nah, bagaimana cara Twitter mendiscover itu? Kadang-kadang Twitter perlu bantuan media juga untuk mengatakan, hey, ada loh beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik di luar sana. Karena ada batasan, ya tadi itu bilang bahwa Twitter akan melakukan realmnya Twitter itu termasuk yang terbesar di dunia katanya. Ya.
Jadi untuk mendapatkan real yang terbesar di dunia itu berarti harus kerjasama semua ekosistem yang ada di situ. Dan kita selalu terbuka untuk hal tersebut. Dan kita contohnya kemarin kita dengan Friday for Good ya, salah satu yang kita lakukan, kita kerjasama dengan Broad for Life, dengan Rumah Harapan. Nah, karena kita lihat ini punya impactnya positif. Nah, saya sangat senang bahwa social media itu, kalau kata orang bahwa social media itu, kalau kata Mbak tadi bahwa ada pro and cons-nya, bagaimana cara mengurangi cons-nya? Kita ada di sini yang punya tanggung jawab untuk itu. Saya bilang kita di sini bukan saya saja, tapi kita semua yang kita di government segala macam. Kalau tadi Mbak bilang bahwa lebih beri masukan, mungkin kami juga akan bisa memberi masukan. Kita bertemu juga dengan instansi pemerintah untuk berbicara lebih lanjut agar menjadi yang namanya platform ini platform membangun. Dan saya lihat bukan hanya Indonesia, di negara-negara lain ini Twitter ini dipakai sebagai platform untuk membangun, platform untuk berkomunikasi. Kalau tadi kita bilang diperlukan it only take one move, satu step aja to make things better. Saya rasa bahwa kita harapkan dengan gerakan di Twitter yang perlahan kecil, tapi itu bisa membuat orang untuk yang lainnya let's do the same thing. Dan ini saya bilang bahwa Twitter bukan hanya sebagai platform global, tapi menjadi bagian daripada Indonesia itu sendiri. Karena itu yang diinginkan Twitter, bahwa Twitter itu menjadi bagian daripada asetnya orang Indonesia. Karena kita di sini, karena kita dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih. Twitter berarti ingin menjadi platform yang bisa lebih berguna dengan baik, ya, berguna untuk kebaikan bagi masyarakat Indonesia ya. Oke, ya. Baik, ada dari teman-teman media mungkin ada yang ingin